Indonesia. Ya, jangan lupa streaming lagu-laguku di aplikasi Langit Musik karena semua tersedia di sana. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini gue sekarang lagi on the way ke salah satu stasiun TV karena nanti malam ada acara. Dan maaf di background ini berisik banget soalnya orang ribut-ribut, gak tahu kenapa, tapi nggak apa-apa. Ini kita ada permainan dari Langit Musik. Kita pemanasan dulu nih. Ada mini game spill dong dari teman-teman Langit Musik. Buat teman-teman yang penasaran juga boleh komen-komen atau boleh tanya-tanya. Karena nanti kita bisa live bareng. Tapi ya nanti itu di belakang ya. Dan sekarang kita main-main game dulu, tapi mungkin baca-baca komen dulu aja deh. Bismillah, semoga benar, amin. Assalamualaikum Mas Lana. Waalaikumsalam. Halo Aden Fakta Rizkila. Oh, di sini live-nya. Iya, teman-teman, jangan lupa streaming lagu-laguku di aplikasi Langit Musik. Jam berapa di TV? Aku nanti itu cuma nominasi, jadi nggak nyanyi, nggak tampil. Acaranya 6:30 malam. Selamat sore Ayang. Selamat sore semuanya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan tetap terus streaming lagu-laguku di aplikasi Langit Musik. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung bertanya-tanya di sini. Nanti juga gua akan mengajak satu orang pemenang untuk, bukan pemenang ya, satu orang yang memiliki pertanyaan yang paling bagus atau paling unik, nanti bisa live bareng. Assalamualaikum Ayang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Maulana. Semoga selamat sampai tujuan, amin ya Allah. Sore Mas Lana. Sore semuanya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Langit Musik yang mungkin teman-teman pengen tahu juga. Ini ada mini game namanya Spill Dong. Di sini udah disediakan pertanyaannya oleh teman-teman Langit Musik. Pertanyaan pertama, spill dong caranya trending YouTube terus tuh gimana? Waduh, wadidaw. Trending di YouTube itu nggak tahu ya, trending di YouTube itu sekarang nggak bisa ditebak, tapi mungkin kalau untuk musisi itu mungkin dengan materi lagu yang menarik, dengan konsep video yang menarik juga, itu mungkin bisa menjadi salah satu cara agar video kita bisa trending di YouTube. Karena aku pun juga nggak tahu, mungkin semua juga balik ke selera para penonton dan para pendengar. Jadinya untuk cara trending terus di YouTube ya nggak tahu. Tapi yang penting juga sih konsistensi itu penting. Oke, itu pertanyaan pertama ya untuk spill cara trending di YouTube. Ya, kita lanjut. Pertanyaan kedua, spill dong cara menjaga kualitas suara kamu. Waduh, kalau ini sih sebenarnya balik ke dari diri kita masing-masing sih. Tapi kalau di aku menghindari beberapa makanan kayak santan. Aku nggak makan santan. Terus aku juga nggak makan timun.
Dan selebihnya sih paling lebih sering vocalizing aja sih, sering latihan, sering itu dia vocalizing. Jadi buat melatih, selain melatih suara juga melatih pernafasan juga kan, gitu. Nomor 3, spill dong inspirasi OOTD kamu untuk manggung. OOTD itu outfit of the day ya. Apa sih? Ya tapi ya paham. Inspirasi OOTD itu sebenarnya kalau untuk manggung itu aku nggak muluk-muluk sih. Wah, gelap guys, di sini ada lewat terowongan. Sebenarnya untuk manggung nggak muluk-muluk karena inspirasi outfitku itu sebenarnya dari Post Malone. Post Malone itu adalah rapper di Amerika sana, dan saat ini dia kalau manggung itu kayak nggak terlalu ribet gitu kostumnya, kayak kadang cuma pakai kaos oversize aja gitu. Tapi ya mungkin itu ya referensiku atau inspirasiku, jadi gue lebih ke arah sana sih. Kayak nggak pengen yang ribet-ribet gitu kalau manggung, pengennya yang simpel aja tapi tetap kelihatan bahwasanya ini Maulana Ardiansyah gitu. Pertanyaan keempat, spill dong lagu apa yang menurut kamu cukup sulit untuk di cover. Ini menarik nih pertanyaan nomor 4. Jadi aku pernah cover lagu ini yang menurutku sulit itu di channel YouTube itu lagu Rindu Serindu-Rindunya. Karena lagu Rindu Serindu-Rindunya itu banyak cengkok yang susah buat dinyanyikan menurutku ya. Dan juga lagunya itu lumayan lebar range-nya dari rendah ke tinggi gitu. Sama halnya dengan lagu Dermaga Biru. Lagu Dermaga Biru itu menurutku susah tapi menantang sih. Menantang untuk dinyanyikan. Karena itu dia range lagunya itu nadanya dari rendah sampai ke tinggi banget di aku gitu. Jadi cukup menantang dan cukup sulit, tapi seneng sih nyanyiinnya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-5. Spill dong penyanyi perempuan yang bikin kamu salting saat collab. Waduh, sepertinya nggak banyak ya. Aku maksudnya nggak banyak collab sama penyanyi cewek. Tapi kadang dibilang salting enggak juga sih, tapi lebih kayak ke kalau nervous itu salting atau bukan sih. Tapi ya nggak tahu ya, rata-rata sih enjoy sih, lebih ke enjoy. Kalau yang salting jarang. Paling kalau duet sama Oci itu lebih sering ada sih. Oci itu kadang lebih seringnya bukan salting, bukan apa, tapi lebih sering terbawa suasana atau jadi kayak senyum-senyum sendiri gitu. Dan kalau penyanyi-penyanyi yang belum pernah duet kan banyak, tapi ya nggak tahu juga kalau nanti suatu saat duet itu bakalan salting atau enggak. Grogi Kak Lana, grogi. Oh, kalau grogi enggak sih, lebih ke terbawa suasana paling kadang, jadinya ikut baper merasakan lagunya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang topik agak berat nih katanya nih, tapi nggak tahu pertanyaannya apa aja ya. Ada beberapa pertanyaan dari Sobat Langit Musik yang penasaran soal cerita Maulana Ardiansyah. Emang ada? Kalian penasaran gak sih? Kalau aku penasaran sama pertanyaannya. Jadi kita cari tahu aja pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kenalan sedikit dong. Maulana asalnya dari kota mana? Lahir tahun berapa? Masih dalam pendidikan atau bagaimana? Oke.
Aku berasal dari kota Lampung, lahir tahun 2002, dan pendidikanku terakhir itu SMP, dan tahun depan baru akan melanjutkan paket untuk kejar SMA gitu. Dan saat ini fokusnya sih lagi di musik aja sih, tapi mudah-mudahan tahun depan bisa segera ngejar paket C. Nomor 2, ceritain juga dong awal berkarir di bidang musik itu bagaimana, dan lagu hits dari Maulana yang pertama kali viral itu apa? Oke. Jadi aku berkarir di bidang musik itu waktu itu awalnya ngeband sama abangku namanya Angger, dan ngeband dengan nama band Launis Band, mungkin teman-teman pada pernah dengar. Dan pada saat itu ada satu lagu Launis yang cukup meledak, yaitu lagu Ayah. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Ayah, ku kirimkan doa gitu. Jadi ya lagu itu yang akhirnya membawa aku sampai ke titik ini juga, karena benar-benar pada saat itu lagu Ayah itu sangat viral banget ya dari Launis Band. Terus akhirnya setelah itu aku vakum dari Launis di tahun 2018. Nah, dari 2018 sampai sekarang solo karir, dan udah rilis beberapa single dan termasuk lagu recycle juga dari penyanyi yang viral waktu itu. Dan sekarang juga fokusnya lagi di genre ska reggae, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih berinovasi lagi. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Di saat anak-anak muda lebih suka genre pop, kenapa Maulana memilih genre mungkin ini ska reggae kali ya untuk bermusik? Jadi sebenarnya genre ska reggae itu sebenarnya awalnya bukan aku yang nentuin aku pengen itu gitu, tapi itu adalah hasil dari pemikiran bersama-sama. Maksudnya waktu itu bapak produser itu punya pemikiran bahwasanya coba kamu nyanyi lagu ini, kita nanti ke Banyuwangi, pada saat itu ke Banyuwangi, terus kita bikin ska reggae gitu. Nah, jadi pada saat itu dimulailah perjalanan musik di ska reggae itu, dimulai dari situ, dari obrolan bersama bapak produser. Terus akhirnya ke Banyuwangi dan bikin video. Pertama itu lagu Duri-Duri versi ska reggae, dan begitu diupload di YouTube itu trending. Dibilang memilih sih sebenarnya nggak memilih, tapi lebih tepatnya adalah menjalani genre musik live ska reggae gitu. Karena setelah dipikir-pikir juga meskipun ska reggae, tapi aku tetap bisa memasukkan unsur Melayu di situ, karena genre utama aku itu Melayu. Tetap bisa memasukkan genre Melayu mungkin dengan tempo musik yang berbeda gitu, beat musik yang berbeda. Jadi tetap masuk lah gitu. Akhirnya tetap nyaman gitu nyanyinya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Gak tanggung-tanggung, 3 video live version Maulana masuk trending YouTube loh. Tapi kenapa memilih lokasi bernyanyi di kafe, atau memang konsepnya seperti itu? Nah, ini juga balik lagi ke obrolan tadi bersama bapak produser. Jadi waktu itu memang tujuan utamanya itu memang bikin live musik di kafe, dan waktu itu kerjasama dengan orang Banyuwangi gitu. Jadi akhirnya waktu itu dari Jakarta kita berangkat ke Banyuwangi, dan akhirnya bikin live musiknya di sana, dan akhirnya diterima sama orang-orang, sama teman-teman para pendengar semuanya gitu. Jadi ya setelah itu waktu itu sering ke Banyuwangi untuk bikin live version seperti itu, dan itu memang bagian dari konsep sih gitu. Kita lanjut pertanyaan nomor 5.
ada nggak sebutan khusus untuk penggemar karya-karya Maulana Ardiansyah, dan apa arti penggemar buat kamu? Kalau aku tuh dari dulu menyebut para penggemar itu teman lana. Teman lana itu buat aku ya, maksudnya buat aku tuh seperti support system sih. Maksudnya kadang kalau lagi capek, kalau lagi bener-bener stres mikirin kerjaan dan lain-lain, itu ketika baca DM dari teman lana, dari kalian yang nonton ini, itu kadang mengembalikan mood. Dan nggak memungkiri juga bahwasanya teman lana itu juga salah satu wadah untuk aku kadang bercerita dan kadang silaturahmi, dan wadah untuk merangkul teman-teman yang menyukai musik dan menyukai karya-karyaku. Jadi akhirnya mudah-mudahan saja ya dengan adanya teman lana itu bisa semakin mendekatkan aku bersama para penggemar gitu. Jadi menurutku teman lana itu penting sih, harus ada teman lana, karena kalau nggak ada mereka juga ya siapalah aku gitu. Kita lanjut pertanyaan nomor 6. Boleh bocorin sedikit gak, Maulana sedang mempersiapkan apa nih untuk karya terbarunya, dan apakah akan dirilis dalam waktu dekat? Tepat sekali, nanti malam jam 7 akan ada video terbaru, akan ada rilisan terbaru di channel YouTubeku. Mungkin konsepnya masih sama, genre Skarike, tapi kali ini lagu Gerimis Mengundang. Itu nanti bisa didengar, bisa ditonton di channel YouTubeku jam 7 malam ya. Nomor 7, terus ada keinginan nantinya untuk membuat intimate konser dengan fans. Nah ini benar banget nih pertanyaan nomor 7 ini. Waktu kemarin itu aku lagi ngobrol sama tim di kantor, bahwasanya someday kita harus bikin meet and greet sekaligus intimate konser di beberapa kota gitu. Karena di sisi lain untuk semakin mendekatkan diri bareng para penggemar, itu juga bisa jadi pengobat rindu mungkin buat teman-teman. Karena dulu aku juga sering mengadakan meet and greet, tapi setelah pandemi itu udah jarang banget, dan sekarang yang ada hanya manggung-manggung aja gitu, nggak ada meet and greet-nya gitu. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa segera bikin intimate konser beserta meet and greet. Pertanyaan nomor 8, ini yang terakhir. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan seorang Maulana Ardiansyah. Waduh, 3 kata tuh apa ya? 3 kata mah penyanyi, terus gondrong, terus apa ya, nggak tahu satu katanya lagi. Apa menurut kalian apa 3 kata yang menggambarkan Maulana Ardiansyah? Kalau aku cuma nemu 2 sih, gondrong, penyanyi, trending. Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Trending, iya, Masya Allah, amin. Humble, cakep, baik, lucu, amin. Kacamata, enggak, aku gak selalu pakai kacamata kan. Semangat Mas Reni cantik. Penyanyi, gondrong, humble, amin ya Allah. Trending, Melayu, oh iya. Penyanyi, gondrong, Skaregis yang benar. Ganteng,
Keren, cakep, raja trending, amin ya Allah, amin. Kegemesin, masya Allah. Kalian nih komentarnya bikin mood sekali ya. Manis sambel lawak. Gondrong penyanyi Mr. Trending, amin. Ganteng. Kocak. Oh receh sih. Kan Maulana Ardiansyah itu penyanyi gondrong receh. Kok makin banyak ya, kan disuruh bikin 3. Cukup seru pertanyaannya. Ini juga pertanyaannya sudah selesai. Dan kita baca-baca komen dulu sekalian. Ingetin teman-teman, jangan lupa streaming terus lagu-laguku di aplikasi Langit Musik. Celana robek, iya bener juga ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan nanti kita bisa live bareng. Penyayang lawak. Nyanyi gondrong cemburuan, wadidaw. Selalu senang kalau bilang masya Allah, masya Allah. Sayangnya Oci masih serak-serak. Iya, karena belum sembuh total, tapi mudah-mudahan sembuh. Teman Lana ditambah Laci sekarang yang mendukungmu. Betul, terima kasih teman-teman Laci. Semoga rezekinya makin banyak, amin ya rabbal alamin. Bahasanya kok medok Jawa mas, ada turunan Jawa kah? Iya, aku ada keturunan Jawa. Kenapa milih tempat di Banyuwangi, kenapa nggak di Bandung apa sekitar Jakarta? Karena waktu itu memang agendanya di Banyuwangi sih, karena suka bikin baper semua orang. Enggak ding, mau kemana sih? Mau ke salah satu stasiun TV. Kakak video klip kapan keluar? Video klip lagu Cinta Air Mata mungkin lagi segera diproses ya. Setelah lagu Cinta Air Mata bakalan rilis lagu apa lagi nih? Nanti ada beberapa judul lagu lagi, tapi nggak bisa di-spill sekarang. Sukses terus, masalah agak dibaca-baca, gak dibaca pokoknya komen. Terima kasih. Baru kali ini suka lagu Jawa karena Mas Lana. Oh ya, Mas Lana spill dong, lebih suka nyanyi lagu pop atau lagu Jawa? Kalau aku lebih suka lagu Melayu sih. Banyuwangi itu yang KKN di Desa Penari aja itu di bawahnya Pelorong Masya. Ngeri banget. Nah, oke. Pertanyaan saya nggak kebaca di Langit Musik. Gimana caranya agar selalu di masyarakat Indonesia secara apa ini pertanyaannya? Gimana caranya agar selalu di masyarakat Indonesia secara masalah musisi yang profesional? Gimana ya pertanyaannya? Pertanyaan nih, Mas, apa itu? Ada rencana buat album baru? Ada, sudah pasti ada itu, tapi belum tahu akan dirilisnya kapan karena produksinya juga masih berhenti, belum bisa lancar terus. Oke, ini saatnya kita live bareng. Teman-teman bisa langsung request sini biar bisa live bareng nanti. Dan siapkan pertanyaan-pertanyaan menarik kalian. Maksudnya disegani. Oh,
kalau disegani yang penting jaga sikap sih. Apa motivasi Mas Lana menjadi seorang penyanyi? Wah, ini bagus sih. Ini pertanyaan bagus. Kamu request nggak ke sini? Nih aku biar nanti jawab langsung. Spill biar pede nyanyi di atas panggung. Aku juga sampai sekarang masih sering nervous. Tapi udah tahu ya. Kayak ini aja gitu. Ini siapa yang mau diajakin live bareng? Ini bisa silahkan disiapkan pertanyaannya. Halo teman-teman semuanya. Bisa ditanyakan di live bareng aja sebelum kita udahan. Gak ada yang mau ini nerima. Halo, halo, halo. Hai. Unable to join. Tuh pada menolak. Siapa yang mau live bareng? Ayo. Biar kita live bareng. Pertanyaannya bagus-bagus tapi kenapa nggak mau live bareng? Aduh. Ya, aduh. Malu pengen tapi gak mungkin bisa live bareng. Apanya? Ini aku udah pencet-pencet loh dari tadi. Coba kita invite. Siapa yang mau live bareng? Bisa request saja. Ini aku coba terima. Mau live bareng? Aku coba ya, go live with. Maaf Mas Lana lagi kerja mau diangkat tapi takut grogi. Coba kita live. Udah. Halo, halo. Nah, ada gambarnya tadi, ada suaranya. Halo. Kita tunggu sampai 3 menit lagi lah ya. Ada yang mau live bareng ini? Gak pada di ini. Kenapa ya pada malu ya? Let's see. Oh, ini ada Neng Faro nih. Neng Faro. Halo. Halo, selamat sore. Sore. Neng Faro. Terima kasih sudah Aduh, bergabung. ya Allah. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Gimana nih Neng? Sebelum kita udahan live-nya, punya pertanyaan nggak? Atau apa yang ingin? Pertanyaannya satu aja sih. Bagaimana cara kamu meyakinkan para penggemarmu? Kan sekarang, tadi lo Mas, Meyakinkan apa? kan sekarang kan Ya. kayak alhamdulillahnya kan sekarang kamu banyak yang sayang. Macet Neng. Neng Faro. Halo.